Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu program perseptron. Oke, di sini kami akan memperkenalkan tim kami. Nama saya Yon Segian. Nama saya Dadang Muhammadi. Nama saya Oke, apa itu perseptron? Perseptron itu bentuk dasar paling dari jaringan saraf tiruan atau optical neural network. Diciptakan pada tahun 1957 oleh Frank Rosenthal. Perseptron pada dasarnya adalah model matematis yang terinspirasi dari cara kerja neuron atau sel saraf pada anggota di otak manusia. Perseptron itu berfungsi sebagai algoritma klasifikasi biner yang menerima banyaknya sinyal masukan, memprosesnya dan membuat keputusan sederhana seperti ya atau tidak, atau biasa dipresentasikan sebagai 1 atau 0 atau 1 dan negatif 1. Oke, di sini adalah arsitektur dasar pada perseptron, yang dimana di sini terdapat input yaitu X1, X2 itu sebagai sinyal input sebagai masukannya. Setelah itu kita akan ke wake. Wake itu adalah bobot untuk masing-masing input. Bobot ini menentukan berapa besar pengaruhnya prioritas sebuah sinyal sensor pada keputusan akhirnya. Setelah itu dia ada perseptron algoritma yaitu specification, yaitu sebagai penentu putusan akhir yang biasanya menghasilkan nilai 0 atau 1, yang fungsinya sebagai mirip secara kerja relay, yang jika total jumlahnya itu penyumbuhan sinyal dan bobot melewati ambang batas tertentu. Setelah itu dia akan ke activation function, yaitu dia ada dari bias dan akan ke output. Ini merupakan arsitektur dari dasar perseptron sama kayak yang di gambarnya. Di sini ada cara kerja neuron biologis dengan memproses input melalui 4 tahap pertama. Yang pertama ada sinyal, yaitu ada input sebagai sinyal masuk, terus ada wake sebagai bobot kepentingan jet input. Setelah itu ada summation sebagai penjumlahan seluruh sinyal dan activation sebagai penentu keputusan akhirnya. Di sini ada perbandingan dari perseptron dengan backpropagation, yang dimana pertama itu ada fitur arsitekturnya itu pada perseptron, pada arsitekturnya satu lapis atau hanya input dan output. Kalau backpropagation itu multi lapis, ada hidden lainnya juga. Setelah itu fitur pada problem solvingnya, pada perseptron itu ada masalah linear atau garis lurus. Ada juga pada backpropagation yaitu masalah non-linear atau kompleks. Ada juga fitur belajar yaitu mengkoreksi bobot sederhana. Pada backpropagation yaitu algoritma feedback backward error. Pada fitur analoginya juga seperti mobil tambah gigi atau satu kecepatan. Pada backpropagation yaitu mobil metik atau dengan punya transmisi kompleks. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan formula matematis, nanti diikuti dengan studi kasus dan contoh penerapannya. Jadi di sini ada dua rumus ya, forward pass dan error rate. Pertama forward pass, yaitu artinya di sini prediksi nilai atau jawaban. Jadi Y sama dengan F itu adalah kunci aplikasi, huruf N sigma X kali W, X di sini adalah input dan W adalah bobotnya. Lalu ditambah dengan B. B ini ininya ya, biasnya. Nah, jadi bisa diartikan juga nanti jumlah bobot dari perkalian input dan bobotnya nanti itu bakalan ditambah di sama nilai biasnya. Lalu nilai biasnya ini nanti akan dimasukkan ke fungsi aktivasi untuk mendapatkan input 1 atau 0. Nah,
setelah itu apabila terjadi ini kesalahan dalam penentuan nilai tersebut memprediksi satu atau nol, maka lanjut ke rumus berikutnya itu error hasil. Itu ada delta W. Delta W itu selisih bobot ya. Jadi selisih bobot itu sama dengan simbolnya ini simbol ini ya. Learning rate N ini learning rate. Jadi dalam kolom T min Y, T itu target atau jawaban benar dikurangi dari nilai prediksi tadinya, tutup kurung X itu adalah input. Nah, jadi kalau ternyata prediksinya salah, terus diprediksi lalu diupdate lagi errornya untuk mendapatkan hasil yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke studi kasusnya untuk lebih jelasnya gimana penerapan dari rumus-rumusnya ya. Nih, jadi di sini ada studi kasus dalam sistem penerapan deteksi asap kebakaran. Jadi ada beberapa situasi. Di sini ada 4 ya situasinya. Situasi pertama itu situasi normal, jadi deskripsi aktivitas itu udara bersih, itu istirahat, target klasifikasinya itu 0 atau normal. Lalu ada situasi masak daging, pasta, sayur goreng, target klasifikasinya di 0 juga. Lalu ada situasi cleaning, aktivitasnya itu spray deterjen, alkohol, cairan amonia, target klasifikasinya juga 0. Lalu yang terakhir situasi berasap ya. Jadi deskripsi aktivitasnya itu pembakaran kertas dan kayu. Target klasifikasi kita di sini asap. Jadi di sistem ini kami menggunakan 6 buah sensor. Jadi ada sensor-sensor yang kami gunakan itu ada MQ2. Jadi di sini ada MQ2, MQ9, MQ135, MG811, MQ137 dan MQ138. Masing-masing sensor itu beda-beda fungsinya ya. MQ2 itu langsung deteksi asap dan gas kebakaran, dan MQ9 deteksi CO gas berbahaya saat kebakaran, ada MQ135 deteksi kualitas udara umum, MG1811 deteksi CO2 yang naik saat pembakaran, terus ada MQ137 deteksi amonia, dan MQ138 deteksi alkohol atau bensin. Nah, jadi totalnya 6 buah sensor di sini kami gunakan. Lalu di sini saya akan mencoba menjelaskan jadi arsitektur single layernya. Di sini sudah dapat nilai input X-nya di sini ya. Input X. Di sini ada 6 dari 6 buah sensor itu ada inilah nilainya. Lalu di sini kita tentukan bobotnya 0,2, 0,2, 0,2, 0,1, 0,1, 0,2. Nah, gimana kita tentuin bobotnya itu dari fungsi dari sensor ini ya, seberapa penting fungsi sensor ini. Lalu biasnya kita setting di minus 1000. Lalu masukkan ke rumus sesuai dengan ini tadi ya. Jumlah input dikali bobot tadi 6, tambahin, lalu dikurangi biasnya. Nah, didapatlah hasilnya di minus 1417,7 dikurangi biasnya 1000. Kenapa dikurangi bias? Ya, bias ini sebagai pembatas ya untuk menentukan ininya nanti keputusan 01 ya. Nanti apabila di sini kami buat minus 1000, artinya apabila poinnya itu lebih dari 1000, jadi bisa dibuat nilainya 1. Kalau di bawah 1000 itu nanti kami buat nilainya 0. Nah, jadi di sini kita masuk aktifan stepnya nih. Jadi sudah dikurangin biasnya dapat poin 417,7 itu lebih besar dari 0. Jadi sistem ini bisa kami buat memprediksi asap sama dengan 1. Nah, jadi di sini prediksinya bisa bilang bisa benar ya. Lalu lanjut ke prediksi yang single layer yang kurang tepat. Nanti dia akan lanjut learning ya. Di sini kita buat target aktualnya itu kita buat harusnya ditempatkan nilai 0. Nah, cuman kita lihat di sini dia ini prediksi 1 karena bisa dilihat di sini nilainya masih 122,7.
lebih besar dari 0, deteksi 1. Padahal kita targetnya itu membuat dia itu 0 ya, makanya lanjut ke rumus yang kedua, yang tadi itu delta W. Nah, disinilah rumus delta W itu. Jadi kita targetkan nilainya 0, prediksinya itu 1. Jadi kita kurangin hasilnya min 1, dan sini kita buat learning rate-nya itu di 0,001. Lalu selanjutnya bakal kita update bobot baru dan lamanya dengan rumus-rumus yang sebelumnya, rumus-rumus yang sudah kita lihat sebelumnya ya. Lalu didapatlah perhitungannya nanti W1 ini update W1, W2, W3 sampai W6 ya. Nah, inilah nilainya 0,154 buat W1, buat W2 0,1481, dan buat W3 1062, buat W4 minus 0,0498, dan W5 minus 0,0139, dan terakhir W6 di minus 0,0380. Lalu kita tes ulang kondisi 1 dengan bobot yang baru. Jadi bobot yang baru tadi itu kita masukkan lagi, kita ulang perhitungannya, dijumlahkan, baru dikurangin bias. Nah, dapatlah hasilnya itu minus 933,78. Nah, minus 93378 ini kan nilainya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0, jadi keputusannya itu outputnya sama dengan 0. Jadi normal dan sukses belajar ya sistemnya ini. Nah, baik, lanjut ke slide berikutnya. Itu multiplayer. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang multilayer. Untuk arsitekturnya bersama dan sensor. Namun di sini perbedaannya dengan yang single layer, dia ada hidden layer dan output layer. Untuk penentuan weight dan biasnya ini biasanya ditentukan dari program. Kita masuk ke tahap hidden layer, sama seperti yang single layer, kita menghitung perkalian antara input dengan nilai W1-nya. Kemudian kita jumlahkan dan kita kurang dengan biasnya. Didapatlah hasilnya 2,96. Kemudian kita akan melakukan aktivasi sigmoid hidden dengan rumus 1 per 1 lambda eksponensial kurang 2,96. Didapat hasilnya 0,9425. Kemudian kita lanjut ke tahap layer, di mana di sini hasil dari hidden layer tadi dikalikan dengan weight yang kedua, di mana weight kedua ini adalah nilainya 2 dikurang dengan bias yang kedua. Didapat hasilnya setelah sigmoid itu 0,7078, dan dari threshold kita dapatkan bahwa nilai ini lebih besar daripada 0,5, sehingga didapatkan prediksi benar atau 1 ini, di mana kondisi ini diprediksi dalam kondisi berasal yang berarti akurat. Selanjutnya berikut merupakan contoh prediksi yang salah. Sama sebelumnya kita masukkan input, kita masukkan dari hidden layer, memasukkan rumus dengan mengalihkan input kali bias kali weight-nya ditambah dengan biasnya. Dapatkan aktivasi sigmoid hidden 0,7175, dan lanjut ke output layer, di mana didapatkan sigmoid 0,6491. Dari hasil threshold di sini nilainya melebihi 0,5, yang berarti prediksi 1 atau salah. Selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme chain rule, yang dimana mengubah nilai dari bobot W1-nya. Didapatkan rata-rata negatif 0,665, dan kita akan memasukkan ke menghitung ulang dengan cara yang sama. Sebenarnya untuk multilayer perceptron ini rumusnya sama persis dengan bit propagation. Mungkin selanjutnya akan lanjut ke simulasi.
Oke, di sini untuk simulasi pada programnya. Yang pertama kita harus mengimport library-nya. Yang pertama ada NumPy, selanjutnya ada Pandas dan Matplotlib. Selanjutnya itu kita masukkan upload database datasetnya. Kami sudah memasukkan dataset. Setelah itu kita akan membuat data, berapa jumlah datanya, jumlah fitur dan jumlah kelas. Jadi di sini sudah ada penjumlahannya. Yang pertama jumlah datanya itu ada sekitar 1845 data. Untuk jumlah fiturnya itu ada 6 fitur. Untuk kelasnya ada sampai 4 kelas. Dan selanjutnya itu ada untuk algoritmanya. Algoritmanya seperti sama yang di presentasi tadi. Dan di sini bobot hanya diperbarui ketika prediksi itu salah. Oke, di sini untuk persaturan multi-kelasnya one atau versus reset class-nya. Persaturan biasa hanya membedakan 2 kelas. Jadi karena dataset ini mempunyai 4 kelas, dibuat untuk 4 persaturan dengan tiap percobaan belajar kelas ini versus dengan bukan kelas ini, itu dibedakan menjadi 2 kelas. Dengan prediksi akhirnya yaitu persaturan dengan skor tertinggi atau algoritma max. Selanjutnya itu kita menggunakan fungsi bantu atau normalisasi z-score, yaitu pembagian 2 data train atau tes akurasi dengan coefficient matrix. Selanjutnya dia akan membagi data, menormalisasi dan melatih modelnya. Jadi di sini data yang sudah dilatih itu sekitar 1476 dan data yang diuji itu 369. Ini itu ada evaluasi akurasi dan coefficient metric. Di sini untuk akurasi data latihnya itu sekitar 71,48%. Dan untuk akurasi data ujinya yaitu 72,63%. Sini ada coefficient matrixnya. Nah, ini merupakan dari grafik implementasi multilayer perceptron atau MLP yang membedakan kelas 1 dan kelas 0, yang dimana kelas 1 itu ada asap dengan kondisi 3 dan kelas 0 tidak ada asap dengan kondisi 1, 2 dan 4. Jadi dengan dari grafik konfigurasi ini terdapat ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi pada grafik ini adalah nilai awal saat model baru mulai belajar atau hypothesal. Disinilah model errornya itu masih tinggi. Jadi hasilnya itu pada sumbu X itu 0,25 dan sumbu Y itu 3000 epochs. Nah, itu coefficient matrix untuk MLP dengan kondisi 3 versus lainnya. Jadi sini adalah coefficient matrix dengan deteksi asap. Untuk bukan asapnya itu terdapat data sekitar 317 dan yang bukan asap itu sekitar 3 dan 29. Jadi ada MLP multi kelas dengan 4 kondisi. Sini membuat MLP dengan memprediksi kelas 1, 2, 3 dan 4 secara berlangsung. Nah, ini itu coefficient matrixnya. Jadi kelas 1 itu terdapat 126, kelas 2 yaitu 90, kelas 3 yaitu 27 dan kelas 4 yaitu 92. Selanjutnya klasifikasi MLP dengan 4 kondisi menjadi 2 kelas. Di sini kita menggabungkan 2 label, yaitu kondisi 1 dan 2 itu sebagai kelas 0 atau aman, kelas 3 dan 4 itu kelas 1 atau bahaya.
Jadi pada kompresi matrisnya itu kelas aman itu sekitar untuk kelas aman itu sekitar 228 data, dan sekitar untuk bahaya itu 120. Jadi untuk perbandingan performanya itu untuk multi class versus beginner itu, ini untuk perbandingannya. Jadi MLP itu multi class dengan kondisi sekitar 90,79%, dan MLP beginner aman versus bahaya itu sekitar 94,31%. Dengan perbandingan akurasinya. Benar berarti 2 kondisi ya? 4 kondisi, Pak. Benar ya? Benar Ya, ya? benar. Yang benar bahaya. Kalau yang 4 kondisi apa tadi? 4 kelas ya, Pak. Betul? Oh, betul. Aman bahaya. Itu aja. Kelas 1, 3, 4 itu apa dia? Dia detail aktivitasnya itu. Tak? Kalau ada training dan asal. Di? Kegiatan apa nih? Iya. Oh, kegiatan misalnya ini kan masuk kopi. Ya. Parameter inputnya apa nih? Sensor gas. Sensor gas. Ya. Sensor gas, kondisi normal, kondisi dan bisa, cleaning. Cleaning itu apa kegiatan? Cleaning deterjen, alkohol. Alkoholnya kalau ini minum. Karena kan kalau lagi bersihin kan Pak ada uap alkohol gitu ya, mau belum bersihin alkohol. Kemudian salah. Ini terbit keluar itu. Kalau diberikan 2 kelas, asal sama normal. Ya, Jadi bahaya sama tidak mau. yang bahaya. Berarti bahaya itu berarti asal, yang bahaya berarti normal. Ya, jadi kan Di sini merupakan konferensi pelatihannya, jadi menunjukkan setiap jumlah kesalahan pada JT Coach dan kelas yang mudah dipisahkan turun secara cepat menuju nol. Jadi pada yang pertama ini ada peserta kelas 2, yang ketiga ada yang kedua ada peserta kelas 2, yang di bawah itu merupakan peserta kelas 1 dan kelas 3. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. oke, silakan. Langsung. Untuk kita mepet ya, benar. Sekali ada kelompok juga yang ada seperti. Baik, kalau tidak ada, Udah. Yang lain paham nggak? Ini tolong codingannya di share ya. Oke. Untuk setiap tim yang lain harus mencobakan codingannya dengan data yang akan dimiliki ya. Perwakilan kelompoknya harus mencobakan agar nanti dibikinkan